benar Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan Yesus, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama kata ada ujian ini. Banyak yang kau perbuat ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Banyak yang Amin. berbuat di dalam hidup, Benar Tuhan. rancangan Oh indah Tuhan, terjadi terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kekasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur, angkat tangan kami kepada Tuhan. Bersyukur kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur, kasih setiamu, di dalam hidupku. Mari bersyukur lagi katakan, ku bersyukur, kami bawa syukur kami. Oh Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, yes Lord, Tuhan Yesus, ku bersyukur Bapa ya Tuhan, ku bersyukur kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sembah ya Rabba Shanda ya Rabbu Shanda ya Rabba Kata Bapa kami bersyukur, berharap bersandar kepadamu Tuhan. Syandara. Mari kita Oh Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi ini ya Bapa. Oh Allah yang menyertai kami, oh Allah yang melindungi kami ya Bapa. Oh yang selalu menuntun langkah ini kami Tuhan. Biarlah dalam tuntunan sepekan hari kedua ini ya Bapa, urapi kami Tuhan. Biar kami boleh berbagi sharing satu sama lain Tuhan. Bagaimana kami harus menjaga diri kami Tuhan.
sekali harapanmu ya Bapa. Mempersiapkan diri kami semua menjadi murid-murid Tuhan yang berkenan di hadapanmu Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan pengangkatan bersamamu ya Bapa. Kami boleh menerima berkat Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini pagi ini. Urapi juga setiap hamba-Mu Tuhan yang ikut mendengarkan Tuhan. Memberikan firman menurut tuntunan sepekan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, selamat pagi Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Buat semua kita yang sudah hadir pagi-pagi udah bangun, masuk dalam rumah doa pagi dalam format tuntunan sepekan. Bersama saya Anton. Saya ini. Saya Agnes. Nah, kami mengucapkan selamat pagi, sekali lagi shalom. Shalom. Nah, kita melanjutkan yang kemarin, ya mungkin yang baru ikut. Kemarin hari ini atau sepekan ini kita dalam formatnya tuntunan sepekan. Dalam tema besar adalah murid yang dipersiapkan di akhir zaman. Amin. Haleluya. Jadi murid yang dipersiapkan di akhir zaman. Yang murid Yesus katakan, saya. Haleluya. Gimana Anas kabarnya, sehat? Luar biasa. Pagi-pagi kita boleh sharing lagi ya. Nah, kita mau ngulang dulu yang kemarin karena kemarin dengan Mas Daus kan saya sudah sharingkan tentang sejarah ya. Sejarah tentang Palestina dan Israel. Memang agak enak nggak enak kan, ada orang bilang ini masalahnya ntar nyinggung. Enggak nyinggung karena di Israel dan Palestina sekarang ribut itu bukan soal agama. Mereka bukan soal agama, mereka ribut soal tanah milik gitu. Kalau boleh saya mereview yang kemarin atau mengulang sedikit menyimpulkan bahwa Israel itu sebenarnya sudah memiliki tanah itu dari kejadian Tuhan berjanji kepada Abraham gitu ya. Bahkan diulangi lagi dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa tanah ini akan menjadi milik pusakamu, artinya turun-temurun tidak akan pernah berganti. Itu janjinya Tuhan. Dan ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa Israel sekarang dengan Israel dulu tuh bukan yang sama. Nah, tapi kita atau kami, saya meyakini bahwa ini adalah Israel yang sama, yang keturunan Abraham itu. Pertama dari mana? Yang pertama dari bahasanya. Mereka masih menggunakan bahasa yang sama, bahasa Ibrani ya. Yang kedua dari budayanya. Dari budaya masih tetap melakukan semua prosesi yang ada yang kita tahu ya. Kita nggak perlu jelaskan di hari ini, tapi kita nanti tahu ya ada Urim, ada pondok daun dan sebagainya, macam-macam ya. Dan yang ketiga adalah tentang agamanya. Orang Yahudi sampai hari ini mereka bukan Kristen, bukan Islam, tapi punya agama sendiri namanya Judaism atau agama Yahudi, agama Judaism. Jadi memang punya agama sampai hari ini gitu. Dan sejarah mereka kok sekarang lari dari semua negara kumpul dulunya kenapa? Nah, sejarahnya tahun 70 sampai tahun 135 Masehi itu waktu Kaisar Hadrian ya. Waktu itu Israel masih dijajah oleh Romawi. Kaisar Hadrian itu ingin menggunakan bait Allah di situ ya, tempel yang ada di Israel, Yerusalem itu untuk menjadi kuilnya mereka. Kuil kalau nggak salah mereka itu kan punya kebiasaan menyembah bulan ya gitu. Jadi Kaisar Hadrian itu punya sesembahan sendirilah, bahasa Romawi, orang Romawi waktu itu punya sesembahan sendiri gitu. Nah jadi tapi orang Israel nggak mau terima. Yes, oke, dia dijajah, negaranya dijajah, tapi kalau udah masalah rumah Tuhannya direbut, wah nyawa tuh taruhan. Memang kalau udah urusan agama, semua udah nggak rasional lagi, betul. Mereka berperang, sejarah mencatat di dalam, kalau kita googling ya, mencatat bahwa 100.000 orang meninggal waktu itu antara kubu Romawi dan kubu Israel meninggal. Akhirnya Kaisar Hadrian ini kesal ya kan, usir orang Israel dari tanah mereka. Terserak kemana-mana sampai ke Eropa kemana gitu kan. Makanya mereka dari mana-mana itu terserak. Dari tahun itu sampai kemarin kumpul lagi dan diresmikan menjadi negara tahun 1948. Wah lama banget ya. Lama banget. Nah gitu. Nah sejarah ini nggak pernah lupa karena dicatat tuh ya. Nah ini perlu tahu. Dan Kaisar Hadrian mengganti nama Israel itu menjadi Syria Palestina. Gitu. Kenapa pakai nama Palestina?
mereka tahu musuh bebuyutan Israel siapa? Filistin. Bikin sewot Israel, udah ganti namanya jadi Palestina. Tapi beda, dulu Filistin yang zaman Yosua terakhir itu kan ya, yang dimusnahkan itu kan adalah suku bangsa. Sedangkan Palestina atau Filistin yang sekarang di Israel sekarang itu adalah nama tempat, Palestina gitu. Jadi beda ya antara Filistin dulu dengan Filistin sekarang, itu dua hal yang berbeda. Yang satu dulu adalah suku bangsa atau bangsa gitu ya, satu suku. Tapi kalau sekarang anak bicara tempat. Itu ceritanya. Makanya kenapa dikatakan kalau Israel yang sama, yang sekarang balik kampung istilahnya, berarti pulang rumah. Betul kan ya? Kalau Israel yang berbeda berarti sedang menjajah kan gitu ya. Karena ada dua pemahaman. Israel yang sekarang adalah Israel penjajah, menjajah Palestina. Kalau konsepnya bahwa Israel yang sekarang berbeda dengan Israel yang dulu. Tapi kalau sama Israel yang dulu dengan yang sekarang satu garis keturunan, berarti mereka pulang kampung. Balik asal gitu. Makanya kita nggak usah ribut-ribut, mereka memang itu. Tapi yang kita doakan adalah bukan soal doakan Israelnya, doakan Palestinanya, tapi doakan perdamaian terjadi. Kenapa? Kalau perdamaian terjadi, manusia dimanusiakan. Artinya apa? Karena kalau nggak ada perdamaian, perang, berarti malah saling membunuh kan? Nggak ada membunuh atau dibunuh gitu kan? Makanya pagi ini kita nggak fokus ke situ, tapi boleh kita seperempat waktu ini kita pakai untuk menjelaskan itu supaya kita paham ya duduk persoalannya. Dan sekarang bagi orang percaya ya, bagi orang Kristen, fokus kita bukan hanya perang itu. Perang adalah hanya tanda. Kemarin kita ada bahas dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-6 dan ke-7 itu bicara tentang kabar-kabar tentang perang. Tapi Yesus berkata jangan gelisah, tapi berawas-awaslah. Kita nggak boleh ketakutan, tapi juga jangan cuek mas. Harus jaga-jaga. Jaga-jaganya gimana? Jaga-jaganya menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hari Tuhan datang seperti pencuri katanya. Apa itu maksudnya? Kedatangan Tuhan kedua kali untuk menjemput gerejanya. Ada dua saat di mana Yesus datang kedua kali itu. Yang pertama, Yesus di awan-awan. Datang di awan-awan, mengangkat orang-orang kudusnya. Yuk buka dulu Alkitabnya ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 50 tadi ya, ayat sampai 52. Boleh dibacakan siapa? Saya bacakan. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Yang firman Tuhan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yes. Dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Yes. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin. Amin. Ini nih pelan-pelan ya. Nanti boleh tanya ya, boleh sharing. Ini kan pagi-pagi jangan denger doang satu arah, nanti ngantuk. Tahu tidur lagi. Udah siaran tidur lagi. Akan repot. Nah, coba perhatiin ya. Paulus atau dalam 1 Korintus ini Paulus menjelaskan bagaimana hal yang akan terjadi. Ada dua kelompok dulu yang akan diangkat dan akan ditinggal. Yang diangkat adalah mereka yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Lalu yang ditinggal adalah yang tidak berkenan, gitu ya. Makanya dibilang ada orang di ladang, dua orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Bahkan ada di ranjang satu suami istri misalnya, satu diangkat, satu ditinggal. Maksudnya apa? Nggak peduli hubunganmu sedekat apapun, nggak bisa tolong. Itu urusan pribadi lepas pribadi. Itu kira-kira begitu maksudnya ya. Jangan berpikiran salah ya. Satu ada hal itu, jangan kamu dekat-dekat saya, takutnya saya yang ditinggal. Nah, kamu yang diangkat, jadi repot kan gitu. Bukan. Makanya penerbangan Eropa, semua rata-rata pilotnya nggak semuanya Kristen. Satu Kristen, satu lain Kristen. Karena mereka tahu saatnya nanti terjadi. Ini kan hal-hal yang di luar pengetahuan kita. Mereka biasanya pasang-pasangin satu non-Kristen, satu Kristen, satu non-Kristen. Karena diyakini bahwa saat pengangkatan, maka orang percaya akan diangkat. Nah, pesawat di atas lagi terbang gimana? Semua pilotnya percaya semua. Tapi itu urusan Tuhan kan. Itu saking pengen ngatur Tuhan, dia coba pilotnya
Saudara satu Kristen tanya, kamu sungguh-sungguh nggak gereja? Oh sungguh-sungguh, oh jangan gabung sama dia. Dan nggak semua terbang. Cari yang nggak sungguh-sungguh. Kalau Kristen sama Kristen, yang sungguh-sungguh jangan, dia terbang hilang semua repot kita. Jadi satu sungguh-sungguh, satu enggak, supaya hati ditinggal. Jagain pesawat. Kira-kira gitu, Nas. Kira-kira gitu. Itu kan jok aja, tapi memang benar-benar terjadi. Nah, oke, kita ngomong yang tadi. Jadi sekarang yang diangkat itu ada dua kelompok juga. Yang sudah mati duluan. Jadi orang-orang pendahulu-pendahulu kita yang sudah dipanggil Tuhan, mereka yang bertahan sampai akhir imannya, jadi contoh buat kita ya, orang tua kita ya Nas ya, yang para leluhur kita yang udah mempertahankan wah sungguh-sungguh gitu ya. Nah dia diangkat lebih dulu dalam tubuh kemuliaan, dibangkitkan. Kuburan akan terbelah menjadi dua, terbelah lalu orang mati bangkit. Itu kan terjadi pada saat Yesus mulai ada di awan-awan, sangkakala berbunyi, dikatakan nafiri Allah berbunyi. Dan kita yang hidup akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Nah dalam tubuh kemuliaan itu tubuh yang bagaimana? Nah saya sebelum jauh nanti kita nih takut ada beberapa saudara-saudara kita yang bingung ya, tahu-tahu ada pengangkatan. Karena sebenarnya yang terdekat dengan kita itu pengangkatan. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa antikris itu datang setelah gerejanya disingkirkan. Maksud gereja yang sungguh-sungguh. Saudara termasuk yang sungguh-sungguh enggak? Kalau sungguh-sungguh pasti terangkat. Nah, gereja yang sungguh-sungguh akan diangkat dulu. Baru antikris akan berkuasa selama 2 kali 3,5 masa. Nah, kita nggak bahas hari ini tentang itu ya. Kita bisa tentang lecture dulu nih. Besok kalau Tuhan kehendaki kita bahas tentang antikris nih. Ya, saya berharap ini agak panas juga kepala untuk mencerna ini dan saudara, tapi kita coba bawain fun sedikit ya, supaya mungkin pertanyaan demi pertanyaan nanti kita bisa sharing. Nah di ayat 50 nih Pak, kayak gini kan, saudara-saudaraku inilah yang mendapatkan pagi, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Itu maksudnya artinya bahwa yang diangkat ke surga itu bukannya tubuh daging yang kita diemin sekarang tuh. Oh Yesus kan bangkit ya dari antara orang mati. Tapi tubuhnya tuh nggak ada di situ. Berarti tubuh daging yang ada di situ. Bukan, tapi tubuh kemuliaan. Diubah dan kita ngomong Yesus aja, karena Yesus adalah yang sulung di antara semua yang hidup yang pernah mati. Kan Lazarus mati juga ya. Tapi hidup dia. Tapi kan mati lagi. Ya kan ya, jadi dia mati, hidup, mati lagi gitu. Tapi Yesus hidup. Dan yang kedua, Yesus itu waktu dia bangkit, kain kafannya semua tergulung, terletak di sebelah pernah mayat Yesus. Artinya Yesus tidak pakai pakaian yang tadi, tidak pakai kafan yang tadi. Artinya dia tidak pakai kafan, tidak pakai kain penutup. Karena dia sudah pakai tubuh kemuliaan. Nah, apa tanda tubuh kemuliaan? Lazarus itu tidak pakai tubuh kemuliaan waktu dibangkitkan Yesus, dia masih terlilit dengan kain kafan kan? Makanya Yesus berkata, lepaskan dia. Maksud buka kain kafannya dan biarin dia pergi gitu. Itu artinya karena masih pakai tubuh jasmani, darah dan daging tadi. Tapi saat rapture nanti, tubuh yang daging ini nggak bisa dipakai. Sehingga nanti yang tertinggal adalah bajunya, tapi tubuhnya diubah. Nah ini kelihatan diubah sekejap mata. Ini menarik sekali ya, nanti kapan waktu kita nonton sama-sama ya, filmnya ada tuh. Cukup mewakili juga tuh, apa yang terjadi tiba-tiba. Dikatakan saat kejadian semuanya lagi tenang, semua lagi damai, ya kan? Pencuri kan nggak pernah datang kasih tahu kan? Yang kira-kira gitu ya, lagi tenang, lagi tidur, lagi ngorok mungkin gitu ya. Tiba-tiba Tuhan datang, bunyi tenet, misalnya gitu. Apa gimana lah, saya nggak coba mendramatisir suara ya. Nanti saudara punya pandangan berbeda-beda cara sangkakalanya berbunyi ya kan. Tapi paling tidak tubuh kemuliaan itu bisa makan dan juga bisa tidak makan. Yesus bisa makan. Dalam tubuh kemuliaan bisa makan ikan. Pagi-pagi sarapan tuh bisa makan ikan. Tapi dia tubuh kemuliaan itu dapat menembus ruang dan waktu. Ingat ya waktu murid-murid semua kumpul di kamar itu atau di satu ruangan, pintu terkunci, Yesus ada di tengah-tengah mereka tiba-tiba. Itu namanya karena tubuh kemuliaan. Itu makanya dia dapat menembus ruang dan waktu. Itu tubuh kemuliaan yang diubahkan sekejap mata. Nah, kira-kira Nas atau nanti Bu Yeni nih ceritakan, kira-kira kalau melihat fenomena seperti ini, hati gimana rasa? Apa yang dirasain? Apa yang dipikirin? Kalau tiba-tiba di masa tenang, happy, hidup nyaman, semua kecukupan, semua jalan dengan baik, aman baik, tiba-tiba Tuhan datang. Nanti diberbunyikan itu kondisinya
apa dikatakan kawin mengawinkan, ya kan, makan minum masih terjadi sama seperti air bah zaman Nuh. Jadi cuman bedanya dulu zaman Nuh kan air, ya kan, tiba-tiba air bah datang, hari Tuhan datang. Nah, sama kejadiannya dengan itu pada waktu semua keadaan baik-baik. Nah, kira-kiranya kalau hari ini Tuhan datang sebentar nih, apa yang kita bisa rasain? Mungkin kita harus siap siaga kali ya, mesti berjaga-jaga terus ya. Karena kita di sini dikatakan Tuhan datang seperti pencuri yang kita nggak tahu kapan kita datang. Makanya kenapa seringkali kita dengar firman atau kita melalui hamba Tuhan atau melalui kita sering dengar khotbah di mana-mana bahwa kita seringkali harus membersihkan hati kita gitu, yang di dalam ini loh yang harus kita lebih dipikirkan atau diperhatikan gitu. Benar ya, bukan Apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan? Masih gini, apa yang kita mikirin, apa yang kita harus ubah, apa yang kita rasain pada waktu kira-kira nih sebentar, kan sebenarnya nggak ada yang tahu ya. Iya. Tapi kalau yang bayangin, kira-kira misalnya tiba-tiba bunyi sangkakala, tan-tan, Tuhan datang, gitu kan, nggak ada yang ngomong gitu, tiba-tiba angkat semua. Dan ini kan nggak kasih tanda. Kalau dengar suara kayak gitu sih, pengennya sih siap kayak Nuh udah siapin bahtera, siap kayak Nuh yang udah siapin hati, siap hubungan yang baik sehari-hari dilakukan. Apa yang Tuhan udah perintahkan gitu kan ya. Makanya ini tema tentang akhir zaman ini menjadi salah satu tema penting dalam pengajaran gereja. Jangan lebih penting tema berkat. Berkat penting, tapi ini jauh lebih penting. Kenapa? Berkat semua, mobil semua, rumah semua, apa yang kita punya, itu nggak akan pernah dibawa. Darah dan daging itu tidak akan pernah dibawa. Makanya mungkin kalau pagi ini kita merenung sebentar Tuhan datang, sudah siap belum? Sudah siap belum kita diterangkan? Jangan sampai nih pagi-pagi tiba-tiba baru bangun tidur dengar TV. Wah, terjadi kegemparan tadi malam. Waktu jam sekian orang-orang banyak yang menghilang tiba-tiba. Ada prediksi macam-macam, ada UFO, ada apa tuh? Apa namanya? Orang angkasa luar apa namanya? Alien tuh. Wah, gitu. Jangan tertipu ya. Itu tandanya pengangkatan sedang terjadi. Kalau secara bersamaan serentak jutaan orang hilang, tinggal bajunya doang misalnya, berarti pengangkatan sedang terjadi. Kalau saudara nonton berarti saudara nggak terangkat. Jangan sampai terangkat. Kalau saudara bisa sempat buka TV, wah ada pengangkatan tadi malam, saudara-saudara banyak yang keangkat gitu, berarti saudara ketinggalan. Jadi kalau begitu caranya kita nggak tahu, tapi pasti datang dong, pasti datang tuh waktu itu. Maka kita harus apa? Ayo renungin pagi ini. Kerja harus sungguh-sungguh, tapi lebih lagi sungguh-sungguh siapin hati. Supaya pada saat nampiri berbunyi, sangkakala berbunyi, kita diangkat Tuhan. Amin. Kenapa penting diangkat Tuhan? Kemarin kan saya bahas bahwa ada penyelamatan di tahap kedua, yaitu pada saat antikris orang harus bertahan dengan nyawanya sendiri. Tapi dikatakan sangat kecil kemungkinan bisa lolos. Makanya kita betapa salehnya kita harus hidup. Kalau hari Tuhan akan datang sedemikian itu, betapa salehnya kita harus hidup. Artinya apa? Kita udah gak bisa main-main lagi. Ya hal-hal yang kecil udahlah, gak usah bebanin lagi pikiran kita. Dan sekarang tujuan hidup kita hanya nyenengin Tuhan. Kalau kita punya harta kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes. Memuliakan nama Tuhan berbagai macam cara, termasuk keluarga kita dicukupkan baik dengan apapun, termasuk tapi pekerjaan Tuhan, berita Injil, kabar baik, sampaikan dengan cara yang bagaimanapun agar semua orang dengar nama Yesus. Karena syaratnya Yesus datang kedua kali adalah semua suku, kaum, bangsa dan bahasa mendengar nama Yesus. Terlepas dia mau terima atau nggak terima nama Yesus, makanya kita ada dalam gerakan everyone. Yes, dari Pentakosta yang ketiga ini kita sedang memberitakan kabar baik everyone. Semua orang mendengar nama Yesus. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala.
berada di sana. Amin, amin. Beresin hal-hal yang gak penting dalam hidup kita, yang membuat kita sia-sia, yang hidup kita gak berguna. Ya mungkin tontonan-tontonan, gadget-gadget. Gadget penting, perlu, tapi bukan hal-hal yang sia-sia kita kerjain. Karena hari-hari ke depan ini kita gak tahu Tuhan kapan datang, jam berapa. Tapi yang pasti dia akan datang. Semuanya di rahasia Tuhan, di bawah di surga. Nah, mungkin ada yang mau tambahkan? Ada yang mau tanyakan? Ada Anas semua? Jadi berarti kita harus tetap fokus lah ya Pak ya sama Tuhan ya Pak ya, Yes. berarti ya. Apa mesti buat? Misalnya kerjakan kerjaan kita, yes. Tapi harus lagi dalam ladang Tuhan, di mata Tuhan. Tadi saya punya catatan tentang orang-orang yang bertahan sampai akhir itu bukan hanya diselamatkan, tapi akan terima mahkota. Amin. Ya jangan cuma hanya selamat doang, tapi ada mahkota, ada pahala, ada berkat yang Tuhan siapkan untuk orang-orang yang berjuang sampai akhir di ladang-ladang misi. Dan saya berdoa ya kita semua dipakai Tuhan ya. Amin. Amin. Nah, saya akan doakan pagi ini agar semua kita siap sedia. Nah, kalau Tuhan kehendaki besok kita bicara tentang 3,5 masa kali 2 kali, maka kita mau belajar hal penting dalam hidup ini. Apakah yang menjadi keberatan hati kita? Tangan dan dahi kita itu harus diserahkan kepada Tuhan. Karena 2 bagian ini nanti akan jadi bagian penting yang harus kita beresin. Karena di sana juga iblis mau coba curi untuk menjadi sarana mereka untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kita semua harus kuat. Tuhan berkati ya. Mari kita berdoa. Bapak, aku bersyukur buat pagi ini bersama dalam tuntunan sepekan di format ini. Kami percaya kami dalam mempersiapkan diri menjadi murid di akhir zaman. Maka aku berdoa buat tangan yang terangkat, hati yang terbuka. Kiranya Tuhan berikan kami kemampuan untuk bisa menang. Amin. Menang atas diri sendiri, menang atas kedagingan, menang atas ego kami. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap kami jadi orang-orang yang sepadan dengan pandangan Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan, aku berdoa biarlah sharing hari ini Tuhan yang sederhana ini dapat tinggal dalam hati kami. Dan kami mau terus kuatkan dan teguhkan hati kami. Saat kau datang kedua kali, nama kami tercatat. Nama kami tercatat, kami terangkat Yes. dalam rapture, dalam harvaso. Kami percaya Tuhan Engkau terus membawa kami naik. Terima kasih banyak. Berkati Agna, berkati Bu Yeri, Tuhan kami semua, juga semua yang mengikuti Rumah Doa Pagi dalam tuntunan sepekan hari ini. Berkat berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita, gereja Tuhan, terima dengan bersuka kita segala berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai kita mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semoga kita berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa besok masih ada tuntunan sepekan Rumah Doa Pagi kita. Jangan lupa nanti malam di City Park juga hari Selasa ini ada ibadah doa malam ya. Dan kita tetap dalam tuntunan sepekan besok ya. Terus berkati. Shalom. Shalom.